Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Putri Kadrana Faiza, NPM 2065003. saya Dia Ibuana Tunggadewi, NPM 2065008. Saya Iva Salsabila, NPM 2065011. Dan kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, kurikulum berbasis kompetensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal. Dan yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menunggakkan pendekatan dan metode yang memenuhi unsur edukatif. Dan yang keempat, penilaian yang menekankan pada proses dan hasil belajar dalam supaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Yang kedua, prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, keimanan, nilai-nilai dan budi pekerti. Yang kedua, penguatan integritas nasional. Yang ketiga, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika. Dan yang keempat, kesamaan memperoleh kesempatan. Yang kelima, abad pengetahuan dan teknologi informasi. Yang keenam, pengembangan keterampilan hidup. Dan yang ketujuh, belajar sepanjang hayat. Dan yang kedelapan, pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Dan untuk yang ketiga, komponen-komponen kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan kerangka ini meliputi 4 komponen, yaitu yang pertama, kurikulum dan hasil belajar. Yang kedua, penilaian berbasis kelas. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar. Dan yang keempat, pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Dan yang keempat, tujuan penyelenggaraan sekolah dan kompetensi lulusan. Yang pertama, tingkat atau level taman kanak-kanak dan Raudhatul Atfal atau TK atau RA. Dan yang kedua, tingkat atau level sekolah dasar madrasah ibtidaiyah. Yang ketiga, tingkat atau level sekolah menengah. Yang kelima, melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi. Pengorganisasian kurikulum dan pembelajaran seperti kalender pendidikan, diversifikasi kurikulum, penyusunan silabus, kegiatan ekstrakurikuler, tenaga kerja, guru, sumber, dan sarana belajar. Untuk yang penilaian seperti penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian program. Untuk yang keenam, kurikulum pendidikan budi pekerti tingkat SD. Kebijakan pendidikan budi pekerti untuk yang pertama, pengintegrasian pendidikan budi pekerti. Dan yang B, tujuan dan fungsi. Tujuan dan fungsi ini untuk yang pertama, mendorong kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji. Untuk yang kedua, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab. Yang ketiga, memupuk ketegaran dan kepekaan mental peserta didik. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk menghindari sifat tercela. Dan untuk selanjutnya, fungsi pendidikan budi pekerti bagi peserta didik meliputi ada 6, dan yang pertama, pengembangan. Yang kedua, penyaluran. Yang ketiga, perbaikan. Yang keempat, pencegahan. Yang kelima, pembersih. Dan yang keenam, penyaring. Nilai-nilai budi pekerti, yaitu meliputi nilai-nilai budi pekerti, meyakini adanya Tuhan, YME, dan
selalu menaati ajarannya. Deskripsinya, sikap dan perilaku yang mencerminkan keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk yang kedua, menaati ajaran agama. Deskripsinya, sikap dan perilaku yang mencerminkan kepatuhan, tidak ingkar dan taat menjalankan perintah dan menghindari larangan agama. Dan untuk yang ketiga, memiliki dan mengembangkan sikap toleransi. Deskripsinya, sikap dan perilaku yang mencerminkan toleransi dan penghargaan terhadap pendapat, gagasan, dan tingkah laku orang lain, baik yang sependapat maupun tidak. Dan untuk selanjutnya, pendekatan dan prinsip pendukung penerapan pendidikan budi pekerti. Yang pertama untuk pendekatan penanaman nilai. Dan yang kedua pendekatan perkembangan moral kognitif. Yang ketiga pendekatan analisis nilai. Yang keempat pendekatan klasifikasi nilai. Yang kelima pendekatan pembelajaran berbuat. Untuk selanjutnya prinsip mendukung. Untuk yang pertama, cara mempertahankan sikap yang baik. Yang kedua, cara mencegah perbuatan sikap atau perilaku yang tidak baik. Yang ketiga, rambu-rambu penerapan. Selanjutnya, strategi pengintegrasian. Pengintegrasian dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, keteladanan atau contoh kegiatan spontan. Yang ketiga, teguran. Yang keempat, pengkonsidian lingkungan kegiatan. Yang kelima, kegiatan rutin. Dan untuk selanjutnya, pengintegrasian dalam kegiatan yang telah diprogramkan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang jika akan dilakukan terlebih dahulu, dibuat direncanakan perencanaannya atau diprogramkan oleh guru. Hal ini dilakukan jika guru menganggap perlu memberikan pemahaman atau prinsip-prinsip moral yang diperlukan. Contohnya disiplin, diintegrasikan pada saat kegiatan upacara bendera. Untuk selanjutnya, penilaian suatu usaha untuk memperoleh berbagai informasi secara berkala, kesinambungan, dan menyeluruh tentang proses pertumbuhan dan perkembangan sikap perilaku yang dicapai peserta didik. Tujuan penilaian untuk mengukur beberapa jauh nilai-nilai budi pekerti peserta didik. Jenis-jenis penilaian pendidikan budi pekerti. Jenis penilaian dapat berbentuk penilaian sikap dan perilaku, baik individu maupun kelompok. Instrumen penilaian pendidikan budi pekerti. Instrumen penilaian dapat berupa lembar observasi, lembar skala sikap, lembar portofolio, lembar checklist, dan lembar pedoman wawancara. Dan untuk selanjutnya, hasil penilaian pendidikan budi pekerti. Hasil penilaian budi pekerti ditujukan untuk mendapat gambaran yang menyeluruh tentang nilai budi pekerti seperti peserta didik yang mencerminkan dalam kualitas hidup sehari-hari, bukan nilai dalam bentuk kuantitatif. Pelaporan hasil penilaian pendidikan budi pekerti. Informasi yang diperoleh dari berbagai teknik penilaian dilaporkan sebagai suplemen buku rapot oleh wali kelas. Matriks penjabaran dan penerapan nilai-nilai budi pekerti. Ada 12. Untuk yang pertama, taat kepada ajaran agama. Yang kedua, memiliki toleransi. Yang ketiga, tumbuhnya disiplin diri. Yang keempat, memiliki rasa menghargai diri sendiri. Yang kelima, memiliki rasa tanggung jawab. Yang keenam, tumbuhnya kompetensi diri. Yang ketujuh, tumbuhnya cinta dan kasih sayang. Yang ke-8, memiliki kebersamaan dan gotong royong. Yang ke-9, memiliki rasa kesetia kawanan. Yang ke-10, memiliki sikap saling menghormati. Yang 11, memiliki tata keramaan, sopan santun. Yang ke-12, tumbuhnya kejujuran.
Kurikulum Pendidikan Budi Pekerti tingkat SMP atau MTS. Kebijakan pendidikan budi pekerti. Untuk yang pertama, pengintegrasian pendidikan budi pekerti. Untuk yang kedua, tujuan dan fungsi. Tujuan yang pertama, mendorong kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji. Yang kedua, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik. Yang ketiga, menumpuk ketegaran dan kepekaan mental peserta didik. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk menghindari sifat-sifat tercela. Untuk fungsi, yang pertama, pengembangan, penyaluran, dan yang ketiga, perbaikan. Yang keempat, pencegahan. Yang kelima, penyaringan. Nilai-nilai budi pekerti. Perilaku yang dapat dikembangkan untuk jenjang SLTP atau MTS antara lain ada 4. Yang pertama, meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, taat kepada ajaran agama. Yang ketiga, memiliki toleransi. Dan yang keempat, tumbuhnya disiplin diri. Pendekatan dan prinsip pendukung penerapan pendidikan budi pekerti. Untuk yang pertama, pendekatan ada 5. Pendekatan penanaman nilai. Yang kedua, pendekatan perkembangan moral kognitif. Yang ketiga, pendekatan analisis nilai. Yang keempat, pendekatan klasifikasi nilai. Yang kelima, pendekatan pembelajaran berbuat. Untuk selanjutnya, prinsip pendukung. Ada 3. Cara mempertahankan sikap yang baik. Untuk yang kedua, cara mencegah perbuatan tercela. Yang ketiga, rambu-rambu penerapan. Strategi pengintegrasian. Nah, di situ ada pengintegrasian dalam kehidupan sehari-hari yang terdiri dari keteladanan atau contoh, kegiatan spontan, teguran, pengkondisian lingkungan, dan kegiatan rutin. Pengintegrasian dalam kegiatan yang telah diprogramkan, yaitu kegiatan ini merupakan kegiatan yang jika akan dilakukan terlebih dahulu dibuat perencanaannya atau diprogramkan oleh guru. Hal ini dilakukan jika guru menganggap perlu memberikan pemahaman atau prinsip-prinsip moral yang diperlukan. Contohnya yaitu toleransi. Diintegrasikan pada saat kegiatan yang menggunakan metode tanya jawab dan diskusi kelompok. Selanjutnya ada penilaian, yaitu suatu usaha untuk memperoleh berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses pertumbuhan dan perkembangan sikap dan perilaku yang dicapai peserta didik. Tujuan penilaian yaitu untuk mengukur seberapa jauh nilai-nilai budi pekerti peserta didik. Jenis penilaian pendidikan budi pekerti yaitu jenis penilaian dapat berbentuk penilaian sikap dan perilaku baik individu maupun kelompok. Cara penilaian pendidikan budi pekerti. Nah, penilaian dilakukan pada setiap saat baik jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran, dan pada setiap tempat baik di ruang kelas maupun di luar kelas dengan cara pengamatan dan penulisan. Selanjutnya ada instrumen penilaian pendidikan budi pekerti. Instrumen penilaian dapat berupa lembar observasi, lembar skala sikap, lembar portofolio, lembar checklist, dan lembar pedoman wawancara. Hasil penilaian pendidikan budi pekerti. Hasil penilaian budi pekerti ditujukan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang nilai budi pekerti peserta didik yang tercermin dalam kualitas hidup sehari-hari, bukan nilai dalam bentuk kuantitatif. Yang selanjutnya yaitu ada matriks penjabaran dan penerapan nilai-nilai budi pekerti. Pertama, meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa dan selalu menaati ajarannya. Yang kedua, taat kepada ajaran agama. Ketiga, memiliki toleransi. Yang keempat, memiliki rasa menghargai diri sendiri. Yang kelima, tumbuhnya disiplin diri. Yang keenam, berkembangnya etos kerja atau belajar.
Ketujuh, memiliki rasa tanggung jawab. 8, memiliki rasa keterbukaan. 9, mampu mengendalikan diri. 10, mampu berpikir positif. 11, tumbuhnya potensi diri. 12, tumbuhnya cinta dan kasih sayang. 13, memiliki kebersamaan dan gotong royong. 14, memiliki rasa kesetia kawanan. 15, memiliki rasa saling menghormati. 16, memiliki tata krama dan sopan santun. 17, memiliki rasa malu. Yang ke-18 atau yang terakhir yaitu tumbuhnya kejujuran. Jadi yang untuk SMP itu matriks penjabaran dan penerapan nilai-nilai budi pekertinya lebih banyak daripada yang SD. Selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan budi pekerti tingkat SMU atau SMK atau MA. Kebijakan pendidikan budi pekerti yaitu ada pengintegrasian pendidikan budi pekerti, tujuan dan fungsi. Nah, di sini ada tujuannya yaitu mendorong kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik. Memupuk ketegaran dan kepekaan mental peserta didik, meningkatkan kemampuan untuk menghindari sifat-sifat tercela. Selanjutnya ada fungsi yaitu pengembangan, penyaluran, perbaikan, pencegahan, pembersihan, dan penyaringan. Selanjutnya ada nilai-nilai budi pekerti, perilaku yang dapat dikembangkan untuk jenjang SMU atau MA atau SMK antara lain yaitu meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, taat kepada ajaran agama, memiliki toleransi, tumbuhnya disiplin diri, dan masih banyak lagi. Pendekatan dan prinsip pendukung penerapan pendidikan budi pekerti. Yang pertama ada pendekatan yang terdiri dari pendekatan penanaman nilai, pendekatan perkembangan moral kognitif, pendekatan analisis nilai, pendekatan klarifikasi nilai, dan yang kelima pendekatan pembelajaran berbuat. Selanjutnya ada prinsip pendukung yang terdiri dari cara mempertahankan sikap yang baik, cara mencegah perbuatan tercela, dan rambu-rambu penerapan. Selanjutnya strategi pengintegrasian. Ada pengintegrasian dalam kehidupan sehari-hari yang terdiri dari keteladanan atau contoh kegiatan spontan, teguran, pengkondisian lingkungan, dan kegiatan rutin. Selanjutnya, pengintegrasian dalam kegiatan yang telah diprogramkan. Nah, ini sebenarnya sama seperti yang ada di SD maupun SMP, tapi di sini saya kasih contoh yang berbeda, yaitu contohnya tanggung jawab. Di sini diintegrasikan pada saat tugas piket kebersihan kelas dan dalam penyelesaian tugas dari guru. Selanjutnya penilaian. Nah, di sini di penilaian ini juga sama dari SD, SMP sampai SMA. Itu ada tujuan penilaian, jenis penilaian pendidikan budi pekerti, cara penilaian pendidikan budi pekerti, instrumen penilaian pendidikan budi pekerti, hasil penilaian pendidikan budi pekerti, dan pelaporan hasil penilaian pendidikan budi pekerti. Selanjutnya yaitu matriks penjabaran dan penerapan nilai-nilai budi pekerti. Nah, di matriks ini juga sama seperti yang sebelumnya, yang di SMP. Tapi beda dengan yang di SD, soalnya yang di SMP sama di SMA yaitu matriksnya lebih banyak dari yang di SD. Sekian media pembelajaran interaktif dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.